Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Rena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat kan? Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dapat berjumpa dan belajar kembali di sekolah kita. Amin. Sebelum belajar, jangan lupa untuk sarapan pagi ya, agar badan kita selalu sehat dan kuat. Mari sama-sama sebelum kita belajar, kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pembelajaran kita hari ini masih di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran kedua, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan kerjasama dalam keberagaman. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan gerakan tari dengan formasi diiringi musik. Yang pertama, muatan PKN yaitu kerjasama dalam keberagaman. Nah, kerjasama dalam keberagaman. Sebelumnya pembelajaran yang sudah Ibu berikan, kalian sudah tahu kan apa sih kerjasama itu? Ibu ulang kembali ya. Kerjasama adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Itu yang disebut dengan kerjasama. Contoh kerjasama dalam keberagaman. Apa kalian masih ingat ada di mana saja dan ada di lingkungan mana saja? Yang pertama, kerjasama di lingkungan rumah, yaitu membersihkan rumah dan membersihkan halaman. Nah, jadi seluruh anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik. Kita sama-sama membersihkan rumah dengan cara saling membantu dan tolong-menolong. Tujuannya agar pekerjaan menjadi cepat selesai. Terus rumah menjadi bersih dan indah agar terasa nyaman untuk kita tempatkan. Contoh kerjasama dalam keberagaman yang kedua ada di lingkungan sekolah, yaitu piket kelas dan membersihkan lingkungan sekolah. Jadi seluruh anggota siswa atau seluruh siswa melaksanakan piket kelas dan membersihkan lingkungan sekolah agar lingkungan sekolah kita dan lingkungan kelas kita terlihat bersih, indah, dan nyaman dengan cara saling tolong-menolong satu sama lain. Contoh kerjasama dalam keberagaman yang berikutnya yaitu kerjasama di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membangun jembatan. Yang kedua, kerja bakti membersihkan lingkungan. Jadi seluruh masyarakat saling tolong-menolong untuk membersihkan lingkungan agar pekerjaan cepat selesai dan lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman sehingga terhindar dari segala penyakit, dari terjadinya banjir.
Tadi contoh-contoh kerjasama dalam keberagaman di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Adapun manfaat kerjasama, yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, terciptanya suasana aman, tertib, dan tentram. Yang ketiga, memupuk rasa persaudaraan. Yang keempat, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang kelima, memupuk rasa tolong-menolong. Itulah manfaat dari kerjasama. Tadi manfaat dari kerjasama. Nah, bagaimana sikap yang harus kita kembangkan dalam keberagaman supaya kita bisa bekerja sama? Yang pertama, bahu-membahu membangun desa. Yang kedua, saling tolong-menolong. Yang ketiga, memiliki sikap toleransi atau saling menghargai. Yang keempat, saling mendukung antar warga masyarakat. Itulah sikap kita dalam keberagaman supaya kita bisa bekerja sama satu sama lainnya. Tadi sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam kerjasama. Nah, sekarang hal-hal yang dapat menghambat kerjasama ada apa saja? Yang pertama, tidak mau berbagi ide dan pikiran. Yang kedua, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang ketiga, berburuk sangka kepada orang lain. Yang keempat, ingin menang sendiri atau egois. Dan yang kelima, sifat keras kepala. Nah, sifat-sifat ini harus kita hindari agar tidak adanya saling perkelahian atau terpecah belahnya. Tujuannya agar kita hidup rukun, damai, dan nyaman satu sama lain. Sikap kerjasama juga dapat dilakukan dalam permainan tradisional. Nah, salah satu permainan tradisional di Indonesia adalah engklek. Ada yang menyebutkan angklek atau ingklik. Pasti kalian tahu kan permainan tradisional ini? Nah, ini permainan tradisional engklek. Engklek merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disepakati oleh para pemainnya. Nah, di sini Ibu memiliki video cara bermain engklek. Kalian simak ya videonya. Papaku masih sibuk, bosen juga ya. Kita cuma di saung gini. Teman-teman yang lain udah pada liburan. Clara, Bintang, kalian sedang apa? Bu, cuma lagi ngobrol aja nih. Clara, liburan gini kamu nggak jalan-jalan? Mama bilang lusa mau ajak aku berenang di waterboom. Wah, seru tuh. Kamu nggak kemana-mana, Bintang? Belum tahu. Soalnya papaku masih sibuk. Bosen juga ya. Kita cuma di saung gini. Teman-teman yang lain udah pada liburan. Clara, Bintang, kalian sedang apa? Bu, cuma lagi ngobrol aja nih, Bu. Bubu, kamu punya permainan yang seru nggak? Kita bosen nih. Bagaimana kalau kita main engklek? Engklek? Iya, engklek adalah salah satu permainan tradisional yang sekarang ini sudah mulai ditinggalkan. Sepertinya kita lebih baik bermain di sini saja. Jadi kita tidak kesulitan untuk membuat petaknya. Lalu, kapur itu untuk apa? Iya, untuk apa, Bu? Dan bagaimana cara bermainnya?
Sebelum kita mulai bermain, kita harus membuat petak terlebih dahulu, teman-teman. Kita bisa membuatnya dengan menggunakan kapur. Lalu, kita membutuhkan batu datar atau pecahan genting untuk masing-masing pemain. Cara bermainnya adalah dengan melempar batu atau pecahan genting yang kita punya ke petak nomor 1. Lalu, pemain harus melompat ke petak nomor lainnya dengan satu kaki. Ingat ya teman-teman, batu yang kita lempar tidak boleh melewati petak dan kaki kita harus tetap melompat dengan satu kaki. Jika ada kesalahan yang dibuat, maka akan gugur dan berganti dengan pemain lainnya. Pemain yang mampu menyelesaikan satu putaran lalu melemparkan batu lagi ke salah satu petak, maka petak tersebut akan menjadi kekuasaan pemain, yang artinya kotak atau petak itu tidak boleh diinjak atau dilewati oleh pemain lainnya. Nah, pemain yang memiliki daerah kekuasaan paling banyak adalah pemenang dari permainan engklek ini. Ayo, sekarang kita mulai bermain. Kalian switch saja untuk menentukan siapa yang akan jalan duluan. Ayo Clara, aku pasti menang nih. Yeay, aku duluan. Pelan-pelan saja Clara, gak usah buru-buru. Tetap aku kok nanti yang menang. Aduh. Hati-hati Clara, jangan sampai jatuh. Nah, loh. Lihat Bu, Clara sempoyongan gitu. Nah, tadi kan kalian sudah menyimak video permainan tradisional engklek. Gimana? Pasti seru ya? Nah, sekarang adapun manfaat memainkan permainan tradisional. Yang pertama, upaya melestarikan budaya bangsa, yaitu dengan cara kita memainkan permainan tradisional agar permainan tradisional ini tidak cepat hilang. Yang kedua, melatih kerjasama. Jadi permainan tradisional ini dapat melatih kerjasama satu sama lain. Yang ketiga, dapat menyehatkan badan. Nah, maksudnya permainan tradisional ini dapat menyehatkan badan. Ada yang bisa berjalan, melompat, berlari. Nah, jadi dengan itu tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Lalu melatih sportivitas. Nah, nanti dengan melatih sportivitas tidak ada yang namanya kecurangan dan semuanya fair atau sportif. Itu dalam manfaat memainkan permainan tradisional. Tadi muatan PKN, kerjasama dalam keberagaman. Sekarang muatan SPDP, yaitu gerakan formasi dalam tarian dan diiringi musik. Nah, kerjasama dapat dilakukan dalam kegiatan menari, seperti menari secara berkelompok. Kerjasama tersebut dapat menghasilkan gerakan tari yang selaras dan kompak. Hal yang perlu diperhatikan saat menari secara berkelompok adalah gerakan tari yang kreatif dan sesuai tema, kekompakan gerakan tari, keserasian, gerakan dengan musik, serta keserasian formasi penari. Jadi, kerjasama juga dapat dilakukan dalam kegiatan menari secara berkelompok. Sekarang mempraktikkan gerak tari dengan formasi dan iringan musik. Ibu contohkan ya, gerak tari formasi dari tari burung kutilang. Gerakan yang pertama, hitungan 1 kali 8. Gerakan ujung selendang ke atas dan bawah. Kaki berjinjit dan kepala menengok ke kanan dan ke kiri. Nyanyiannya,
di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi. Selanjutnya gerakan kedua, hitungan 1 kali 8. Gerakan tangan ke depan dan belakang. Kaki tidak berjinjit, lutut agak menekuk. Terus kepala menengok ke kanan dan ke kiri. Nyanyiannya bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Nah, selanjutnya gerakan ketiga, hitungan 1 kali 4. Letakkan kedua tangan di pinggang, kepala mengangkat dan menunduk. Lakukan sampai hitungan keempat. Nyanyiannya mengangguk-angguk sambil berseru. Yang terakhir gerakan keempat, hitungan 1 kali 8. Kelompok tari membentuk lingkaran kaki berjinjit. Gerakan ujung selendang ke atas dan bawah. Nyanyiannya trilili lili lili. Nah, di sini Ibu punya video gerakan formasi tari burung kutilang. Kalian simak ya videonya. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili sambil berloncat-loncatan. Paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili sambil berloncat-loncatan. Paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru trilili. Alhamdulillah, pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai. Itu tentang kerjasama dalam keberagaman dan gerak formasi tarian dalam iringan musik. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.